hingga Arisa dengan NIM akhir 088. Dan aku Neha Eka Meviana dengan NIM akhir 042. Aku Raja Putri Novitasari dengan NIM akhir 255. Jadi kali ini kita ada di situs religi yang terkenal di Surabaya, yakni Makam Sunan Bungkul. Jadi untuk mengetahui sejarah, cerita lokal dan budaya, simak lebih lanjut videonya yuk. Yuk. Sunan Bungkul merupakan seorang bangsawan dari zaman Kerajaan Majapahit yang memiliki nama asli Ki Ajeng Supo atau Empu Supo. Setelah beliau memeluk agama Islam, beliau menggunakan nama Ki Ajeng Mahmudin. Beliau adalah salah satu penyebar agama Islam di akhir kejayaan Kerajaan Majapahit, tepatnya pada abad ke-15. Beliau adalah mertua dari Sunan Ampel, namun ada beberapa yang mengatakan bahwa beliau adalah mertua dari Raden Paku atau Sunan Giri. Beliau hidup di masa Sunan Ampel, tepatnya pada tahun 1400 hingga 1481 Masehi. Ki Ajeng Supa memiliki seorang putri yang bernama Dewi Warda. Baik, terima kasih Bapak. Kami di sini akan sedikit menanyakan beberapa hal tentang wisata makam Taman Bungkul ini. Untuk pertanyaan pertama, tradisi apa aja yang biasanya dilakukan oleh masyarakat atau peziarah di makam Sunan Bungkul ini? Ya, wisata religi makam Ki Ageng untuk peziarah pada umumnya itu hal yang biasa. Artinya sudah kita diajarkan sama orang tua itu bagaimana kita menghormati leluhur kita, siapapun, kakek, nenek. Makanya dalam hal ini itu kenapa kita diajarkan oleh orang-orang tua kita itu untuk di Ageng Bungkul ini kan ya boleh dikatakan sebagai ini ya Warisan sebagai apa ini ya, beliau ini sebagai orang tua atau walium ya. Makanya dalam hal ini ya memang harus tahu apa sih Ki Ageng Bungkul, Bapak sering diziarahi. Apa sih ziarah itu? Ziarah itu kalau pada umumnya itu kan diajarkan oleh guru kita, guru ngaji kita. Itu adalah kita itu dalam bentuk tawasul atau kita mendoakan seseorang yang mendahului kita. Ya, itu kan lebih baik ya daripada kita itu tanpa ngarani Jawa itu tanpa guna. Tapi kalau ziarah itu kan intinya itu mengikat bahwa kita itu bakalan mati. Ya, jadi ya Mbak Ageng Bungkul sendiri itu juga sebagai ulama ya. Jadi apapun bentuknya ya kita sebagai leluhur beliau ini juga sebagai pemuka agama. Jadi untuk tradisi yang detail gitu nggak ada ya Pak, cuma Kalau tradisi kita bedakan. Kalau di tradisi di mana kita ziarah kubur itu memang itu salah satu tradisi juga kan, betul enggak? Ya, pernah nggak ziarah? Nah, kita diajak sama orang tua untuk ziarah Wali Songo, Wali Limo, atau itu adalah tradisi dari orang tua kita, diajarkan untuk memahami dan mengetahui leluhur kita, ulama kita. Kalau untuk tradisi-tradisi yang lainnya, saya kira ya kita sebagai umat Islam yang mestinya ada, yaitu
waktu hari korban, Fitri, terus apa itu Maulidan, itu yang hal biasa, sama aja di mana-mana. Nah, itu kalau tradisi, tapi yang namanya tradisi untuk mendidik dulu kita masih kecil itu dididik ya itu ayo kamu kalau terutama mau puasaan ya ayo aku rumah kami tak akan kumpul dia kuat ya. Artinya itu menanamkan sesuatu sugesti ya dalam diri kita. Jadi hal-hal demikian itu supaya itu apa ya mengingat itu aja. Lalu untuk proses ziarah itu biasanya dilakukan di sini tuh menurut adat atau kebiasaan lokal gitu. Kebiasaan lokal itu kebiasaan lokal yaitu tadi biasanya kalau mau Ramadan itu kan kamu kalau kecil-kecil dulu diajak ziarah itu kan salah satunya di situ ya. Lalu untuk aturan yang tidak tertulis di sini ada nggak Mbak untuk berziarah yang Ada aturan tidak tertulis orang yang berhalangan terutama wanita ya. Terus apa itu berpakaian rapi ya sesuai dengan adat budaya kita. Kalau sembarangan kalau seperti mancanegara itu boleh ya di dalam kan ada sarung ya kita kasih sarung itu untuk tamu. Untuk masyarakat di sekitar sini ada nggak Pak cara untuk melestarikan tokoh budaya di sini? Maksudnya Kan apa ya seiring berjalannya waktu begitu ya Pak ya. Apakah tradisi-tradisi ini mengalami perubahan? ya pastinya perubahan tapi kan kalau dasarnya itu dulu kita diajarkan orang tua ya ada perubahan tapi sedikit nggak banyak cuman kalau zaman memang berubah gitu ya sekarang itu aja kadang-kadang kalau kita di TikTok itu kan kita ketularan di TikTok gitu iya kan tapi kalau dari orang tua kan enggak. Jadi salah satu caranya kita menjaga pelestariannya itu mungkin dengan cara cerita terus ke turun-temurun gitu ya. Iya, makanya generasi selanjutnya kan sampean kalian ini nanti kalau udah rumah tangga punya anak kan diarahkan dulu diajarin sama mbahmu itu yang kumpul wali limo, wali songo dan itu yang kalian nanti yang melanjutkan. Makanya dari sini tuh ya saya terima kasih atas kehadirannya ya. Jadi sampai bisa bertanya seperti ini nanti pasti saya yakin nanti sampai tularno ke anak-anak sampai insya Allah gitu ya. Iya, sudah Cukup gitu. Ye. Terima kasih Bapak Ye, sudah sami-sami. meluangkan waktunya untuk Iya. kami Ye. dapat info tentang makam Bungkul ini. Ye, Mbak. Ye. Terima kasih Bapak. Sami-sami.